Ini adalah This is dari Kriptomologi episode yang ke-29. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is dari channel. Dan hari kita masuk ke This is dari Kriptomologi. Ini adalah segmen membahas tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin maupun altcoin. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer atas nama investasi atau apapun itu, kalian jangan transfer karena itu adalah penipuan. Nah, berbicara tentang Bitcoin dan juga cryptocurrency, teman-teman, ini menjadi minggu kemarin itu menjadi minggu yang sangat fantastis untuk Bitcoin dan juga altcoin lainnya karena semuanya bergerak naik. Bitcoin membuat all time high, Ethereum juga bikin all time high juga ya, dan kemudian altcoinnya juga ngikut, ngekor, dia bergerak bullish. So, gimana kondisi ke depannya dan market cap-nya seperti apa? Gue akan bahas di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan hari ini kita akan bahas tentang kripto lagi ya, karena ini adalah This is dari Kriptomologi episode ke-29, teman-teman. Jadi ini adalah segmen yang membahas tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin, ya, Ethereum, dan juga altcoin lainnya ya. Seperti biasa teman-teman ya, untuk memulai atau menganalisa kripto, gue biasanya memulai dari market cap-nya. Jadi kita lihat dulu dari segi market cap-nya. Di minggu lalu teman-teman ya, Bitcoin itu rally teman-teman ya. Jadi cryptocurrency itu rally, dia sampai bikin all time high di Bitcoin, ya, di Ethereum juga bikin all time high juga, luar biasa sekali. Jadi kemarin tuh minggu yang bagus banget buat kripto. Dan bagaimana ke depannya? Seperti apa teman-teman ya? Jadi ini kita bisa lihat ya di depan monitor ini ada market cap. Sekarang di market cap total kripto ini adalah perputaran uang di seluruh cryptocurrency teman-teman ya. Sekarang ada di 2,872 triliun teman-teman, dan di high-nya itu sempat kemarin di 2,988. Itu artinya sebentar lagi target kita di 3 triliun teman-teman itu akan kena ya. Dan apa nanti kita lihat di 3 triliun itu akan terjadi koreksi apa enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang kalau kita lihat dari volumenya, itu belum ada yang satu volume yang signifikan sekali. Jadi ini masih sehat. Dan kemudian dari dia punya oscillatornya, dia juga belum ada divergence teman-teman. Jadi ini masih sehat sekali. Jadi dia masih bisa naik ke atas dari daily seperti itu. Kalau misalnya kita turun ke H4-nya teman-teman, kita lihat di sini. Dari H4-nya kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, ini juga masih koreksi sehat teman-teman. Dia ada tekanan bullish yang kuat sekali. Dia sekarang lagi koreksi dan koreksinya ini tertahan di level 2,842 ya, itu yang mana di situ ada area demand kecil dan dia ketahan ke atas. Semoga dia bisa bikin all time high dan dia langsung kena 3 triliun. Nanti di 3 triliun kita akan perhatikan lebih lanjut apakah dia bisa ada tanda-tanda reversal di sini ya, karena itu karena dari kalau kena 3 triliun itu dari 1:1-nya, kalau misalnya kita perhatikan di sini tuh tampaknya bisa kena teman-teman ya. Ini symmetricalnya nih ya, satu nih AB-nya ya, kemudian ini CD-nya di sebelah sini. Nah, 1:1-nya tuh di sekitar 3,57-an lah, 3,05 triliun. Itu adalah AB sama dengan CD. Jadi nanti kita lihat di sana apakah ada koreksi atau enggak. Sementara dia masih bullish sampai menuju target kita ke 3T ya, seperti itu. Itu untuk market cap-nya. Sekarang kita lihat market cap dari di luar BTC, teman-teman ya. Nah, di luar BTC kita lihat di sini. Nah, ini adalah market cap Ethereum dan juga altcoin lainnya. Dia berada di terakhir di 1,616 dengan high-nya di 1,686. Targetnya masih 1,864 ya, ini masih jauh targetnya. Ini kalau misalnya 1:1-nya itu masih jauh sekali, teman-teman. Jadi altcoin itu memiliki margin kenaikan tuh lebih besar dari Bitcoin sebenarnya. So, target kita di 1,864. Kita lihat apakah di bulan ini November dia bisa tercapai di 1,864. Itu akan menjadi sesuatu yang bagus sekali. Kalau misalnya itu terjadi, kita lihat nanti berarti Ethereum tuh akan exit yang namanya atau melebihi teman-teman ya, yang namanya si Bitcoin gitu ya. Dia akan melebihi atau dia akan dominansinya tuh akan berubah mungkin ya. Mungkin dominansinya Bitcoin akan sedikit turun dan kemudian Ethereum yang naik ya. Dari segi volumenya juga masih sehat, dari segi RSI-nya atau dari segi oscillatornya juga masih sehat, belum ada divergence. So ini masih akan ada kenaikan sampai ke 1,864, itu yang kita harapkan ya. Sekarang kita lihat market cap di luar Ethereum dan juga Bitcoin, teman-teman ya. Ini adalah altcoin yang lainnya.
Dan ini harusnya sih sama aja teman-teman. Nah ini kita bisa lihat ya, dia sudah break, dia punya resistance di 997,63 di kemarin, yaitu menjadi sesuatu yang bagus dan dia bertahan di atas itu. Target kita adalah 1,289 triliun teman-teman. Oke, jadi ini juga marginnya kurang lebih mirip-mirip sama yang tadi market cap yang altcoin termasuk Ethereum teman-teman ya, seperti itu. Dan dari segi oscillatornya pun sama, belum ada divergence. Dari segi volumenya juga masih aman. Jadi kita masih berekspek untuk melihat kenaikan si altcoin ini di luar ETH dan juga Bitcoin itu masih ke 1,289 triliun. Itu masih kita expect kenaikan sampai sana. Ya, jadi seperti itu. So kalau misalnya kalian punya strategi ya, mungkin portfolio kalian bisa tweak sedikit ya, jadi lebih ke top 10 di altcoinnya, karena di situ memiliki margin yang lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin ya. Nanti kita lihat nanti apakah pada saat dia sampai ke 1, atau target dari jaraknya ini, itu dia ada koreksi apa enggak, nanti kita lihat berikutnya gitu ya. Oke, itu dari market cap-nya seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya sudah dapat. Sekarang kita lihat dari koinnya. Pertama tentu saja kita akan lihat dari Bitcoin ya. Nah, untuk Bitcoin ini dia membuat all time high teman-teman ya. Dia harga 66.960 itu all time high-nya, dan bahkan kemarin sampai ke 68.585 ya. Kalau dilihat dari pergerakannya si Bitcoin ini, dia masih bullish sekali teman-teman, masih bullish. Ini kemarin ada koreksi range seperti ini, tetapi dia gagal untuk koreksi dan dia malah bergerak ke atas. Ini menjadi sesuatu yang bagus. Dia masih bisa bertahan di atas level 66.100 ya, dia masih bisa bertahan di atas level itu. Maka targetnya itu masih ke level 70.000 sampai 75.000 teman-teman ya, 75.595 itu targetnya si Bitcoin ya. Kalau misalnya kita 1:1 juga dari low ke high-nya, kemudian kita copy paste seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini akan mendapatkan target kurang lebih di antara 75.595 sampai 77.000. Itu menjadi target terdekat Bitcoin yang harusnya sih saya harapkan bisa tercapai di bulan November ini, dia sampai akhir November ini teman-teman ya, seperti itu. Itu untuk si Bitcoinnya seperti itu. Dari segi RSI-nya atau oscillator-nya dia juga belum ada divergence. Volumenya juga masih belum ada satu volume yang ekstrim. Jadi ini sebenarnya masih bergerak yang sehat teman-teman. Kita bisa melihat pergerakan Bitcoin sampai ke arah tersebut ya, seperti itu. Nah, untuk tradingnya seperti apa? Kalau misalnya kita lihat di time frame H4 yang lebih kecil teman-teman ya, dia juga masih bisa bertahan di atas ya. Kalau misalnya kalian perhatikan nanti di hari besok dia bisa bertahan di atas 67.000 ya, dia bergerak di atas 67.000, itu kemungkinan sangat besar sekali dia bisa ke 75.000 teman-teman ya, 75.000 ke 70.000 sampai 75.000 seperti itu. Jadi kalian tinggal perhatikan aja besok key levelnya itu adalah di 67.000-an. Ya, jadi kalau dia bergerak saat video ini publish dia bergerak di atas 67.000, itu berarti kabar yang sangat baik untuk Bitcoin. Oke, untuk BTC. Sekarang kita ke Ethereum-nya teman-teman ya, seperti apa. Untuk Ethereum-nya kita lihat dulu dari daily-nya ya. Sebentar, ini ada sedikit nge-lag teman-teman ya. Oke, untuk Ethereum-nya juga kita bisa melihat di time frame daily-nya dulu ya. Dia bertahan di atas 4.387, yang mana artinya itu sudah all time high teman-teman. Itu sangat bagus sekali karena all time high-nya pun di sini terlihat seperti tahanan teman-teman. Jadi ini bertindak sebagai support juga. Dibuktikan dari candle sebelah sini dia sempat retrace mau ke bawah tapi di reject langsung, dan sekarang dia bergeraknya up sekali dan sekarang berada di level 4733. Ini targetnya untuk Ethereum ini adalah di level 5.000-an teman-teman ya. Level 5.000 itu menjadi area yang bagus, ditandai kalau misalnya kita tarik Fibo eksternal dari sini ke sini. Ya, ini 1618-nya di 4.800, dan kalau misalnya kita bikin cluster teman-teman dengan eksternal yang di sebelah sini ya. Ini kalau misalnya saya ganti warnanya, oke, seperti ini orange ya. Kita lihat potongan titik yang ada orange dan merahnya yang saling berdekatan, itu bisa jadi areanya itu adalah yang ini teman-teman ya. Oke. Nah, sebelah sini ini menjadi area untuk reversalnya dia ya. Kalau sudah dapat kita tinggal close aja seperti ini, kita remove. Ini juga kita remove ya. Nah, target yang harus dicapai Ethereum adalah 4.900 sampai ke 5.100, itu adalah area terdekat. Nanti kita lihat di situ apakah ada TP yang bisa diambil. Nah, ini kalau misalnya Ethereum menarik teman-teman, di daily-nya dia dari oscillator-nya itu dia
oscillator terakhir sih nggak ada masalah teman-teman ya. Tapi ternyata kalau misalnya kita tarik dari tanggal 8 Oktober, ternyata dia ini ada divergence teman-teman. Pergerakannya itu divergence. Harganya mulai masih nanjak tapi oscillatornya turun ke bawah membentuk lower high seperti ini. Itu tandanya nanti di 5.000 ini mungkin kita bisa expect untuk take profit dulu sedikit ya. Mungkin teman-teman ya nanti untuk menghadapi yang namanya koreksi dulu. Mungkin pada saat dia 5.000 kita take profit, ntar koreksi dia ke 4.300 kita bisa masuk lagi. Itu bisa ibaratnya ambil selisih untuk jajan lah ibaratnya seperti itu. Untuk Ethereum seperti itu dari volumenya juga belum ada masalah. Sekarang kalau misalnya kita lihat dari H4-nya teman-teman ya, ini juga masih sehat sekali. Kita tinggal tarik Fibo aja. Ini adalah cara untuk yang paling gampang. Nanti kita lihat tandain FCA-nya di bawah. Ini adalah koreksinya dia. So kalau misalnya Ethereum itu koreksi sampai ke 4.500 itu pun masih sehat ya. Jadi ini range koreksinya dia 4.530 sampai ke 4.655 itu adalah range koreksinya. So kalau dia turun ke bawah sampai sini pun itu masih sehat ya. Jadi nanti kita lihat aja target kita tetap di 5.000 sampai 5.100 untuk Ethereum seperti itu ya. Berikutnya ada XRP teman-teman ya, XRP USDT, kita lihat seperti apa. Oke, untuk XRP USDT kalau misalnya kita perhatiin ini ada satu tren ya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat sebentar ya, ini saya gambar lagi trend line-nya seperti ini. Oke, nah ada dua trend line seperti ini paralel ya teman-teman ya. Ini adalah trend line paralelnya dia, dan ini XRP sudah break ke atas ya. Ini adalah sesuatu yang bagus, dia sudah breakout ke atas. Ini bisa menjadi salah satu apa ya namanya ya nanti pergerakan yang bisa masif teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat pergerakannya si XRP seperti ini, kalau kita tandain kayak gini ya, kita bikin symmetrical ABCD-nya ya, ini targetnya XRP bisa ada di level ini loh. Ya ini luar biasa sekali sebenarnya ya. 1,6 sampai 1,7 itu adalah target dari XRP itu, yang mana itu bisa masih mencakup sekitar kurang lebih 50 sampai 70% ya dari harga current sekarang. Kalau dia naik sampai sana itu menjadi sesuatu yang bagus sekali. Dari stokastiknya dari oscillatornya kita lihat dia ada yang namanya divergence ya. Jadi mungkin ini akan ada koreksi dulu ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, dia mungkin akan ada koreksi, dan koreksinya saya harap cuma sampai ke level ini aja nih, ke level support minornya di angka sekitar 1.0495. Itu adalah koreksi yang masih wajar kalau misalnya dialami oleh si XRP dari 1,06 ya sampai 1,119. Itu adalah koreksi yang bisa dikatakan sehat ya. Jadi ketika dia retrace kemudian dia bisa naik lagi sampai ke level 1.7 sampai 1.8. Itu ya, itu untuk XRP-nya. Berikutnya teman-teman kita lihat dari BNB-nya. Ya, BNB USDT. Oke, dari BNB ini kalau misalnya kita lihat dia sudah mau kena ke all time high-nya di level 692. Sekarang berada di 640, dikit lagi kena si all time high-nya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat juga dari pergerakannya, kalau misalnya kita 1:1-in seperti ini harusnya sudah ketahan dia di level ini ya. Ini harusnya ketahan di level sini, tapi dia sudah di breakout ke atas. Itu artinya sesuatu yang bagus. Dan kita tinggal tunggu saja apakah nanti di level resistance ini dia bisa terkoreksi atau dilanjut terus. Seperti biasa kalau di oscillatornya dia menunjukkan tanda-tanda untuk divergence ya. Ini dia bergerak naik ke atas, tapi dia punya oscillator dia bergerak turun. Ini divergence teman-teman ya. Nanti kita lihat aja begitu dia kena resistance apakah bisa langsung turun ya. Kalau misalnya didukung dengan momentum divergence seperti ini sih biasanya seperti itu ya, dia naik ke atas dan dia bisa koreksi ke bawah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya koreksi mau sampai mana? Koreksinya itu bisa sampai ke daerah sini dulu ya, 595 sampai 600 itu koreksi pertamanya, dan yang keduanya itu nanti di level ini teman-teman, di level sebelah sini di 508 sampai 520. Tapi 508 sampai 520 kayaknya kejauhan ya, harusnya dia berhenti di antara 580 sampai 600 lah. Itu adalah area untuk reversalnya ya. Itu untuk BNB seperti itu. Sekarang kita ke Cardano teman-teman. Nah untuk Cardano ini dia kemarin ya dia bergerak di nembus resistance-nya, nembus supportnya teman-teman di sini ya. Tapi ternyata itu jadinya false break. Ya, itu menjadi sesuatu yang bagus. Dan pada saat dia false break sini dia mengumpulin power dan akhirnya dia terbang. Terbangnya itu sampai ngebreak dia punya resistance trend line di sini yang minor ke atas ya, dan dia sudah breakout ke atas. Sekarang lagi koreksi. Batas retestnya itu sampai ke level sini teman-teman ya, sampai ke level 2.121, dan ini tampaknya akan terus menuju ke atas. Target yang terdekatnya dulu itu adalah di samping sini ya teman-teman ya. Ini kalau bisa saya kasih area itu adalah di 2,661 sampai 2,778 sekitaran situ ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa
mengambil kesempatan ya kalian bisa tradingkan si Cardano. Ya ini bagus. Dari volumenya pun ada volume bullish yang lebih dominan dibandingkan yang lainnya, yaitu menjadi sesuatu yang bagus juga. Dari oscillatornya belum ada tanda-tanda untuk divergence, jadi itu masih sangat bagus juga. Ya kalau bisa dilihat dari minornya atau dari H4-nya, kalau misalnya kita perhatikan di sini memang ada ada candle taking profit seperti ini, yang tapi ya itu tidak jadi masalah karena tadi saya bilang koreksinya kalau misalnya dia bisa sampai sini pun 2,1 itu dia masih bisa aman ke atas. Tapi ini tampaknya di 2,192 dia sudah di reject ke atas, dan semoga bisa nge-fill dia punya taking profit di sini bisa di break dan ke atas sehingga dia bisa bergerak lebih jauh sampai ke 2,68 sampai ke 2,769. Itu untuk Cardano seperti itu. Sekarang kita bahas tentang DOT ya teman-teman, .USD. Nah, untuk Polkadot ya teman-teman ya, seperti ini. Dia juga masih tertahan di level resistance-nya yang mana sekarang menjadi support ya. Dia bergerak di angka 50-an ya. Jadi range yang harus di break itu adalah pergerakan dia 50 sampai ke 55. Kalau dia bisa keluar di atas harga itu, dia bisa bergerak naik di atas 55, itu menjadi dorongan buat si DOT ini untuk terbang ke level yang lebih tinggi teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan seperti ini ya, ini kalau misalnya kita geser 1:1 saya belum lihat ya. Tampaknya sih udah kena ya. Oh iya betul ya. Tampaknya dia sudah kena di 55, itu menjadi 1:1-nya dia. Dan untuk menghitung targetnya ya, targetnya ke depannya mau sampai mana, kita bisa tarik extra retracement dari sini. Kita bisa hitung sampai ke 272-nya yang pertama. Ini kalau misalnya kita tandain kayak gini ya. 1,272-nya terus kemudian di 1618. Ini menjadi target terdekatnya untuk mereka. Ya, jadi ini kita tinggal remove. Nah, target yang kalian harus perhatikan adalah di 61,79 dan di 75,79. Tetap sama di sana gitu ya. Seperti itu. Itu untuk si .USDT. Kemudian saya mau bahas lagi koin tentang si Matic, teman-teman ya, Matic USDT. Oke. Nah, untuk Matic ini dia kalau misalnya kita perhatiin ya, dia di sini ada level support ya, dan dia berada di level supportnya sekarang, dan di sini dia ke reject lagi ke atas ya. Kita berharap dia bisa bergerak di atas 1,9 dulu ya. 1,9 itu adalah level yang harus diperhatikan, 1,9 sampai 1,93 ya. Jadi ini kalau saya bikinin area, ini area yang harus dicapai dan harus berada di atas itu. Kalau misalnya Matic berada di atas itu, kemungkinan dia punya all time high di sini yang sebelumnya, bukan all time high sih. Jadi dia punya high aja di sebelumnya sini di angka 2,22, harusnya bisa ditembus dan dia bisa ngejar all time high-nya di 2,8 teman-teman ya. Jadi itu yang kita harapkan dari si Matic. Dia gerak dulu di atas 1,95an lah, 1,95 atau 1,96. Dia close di atas itu dan itu menjadi sesuatu yang bagus. Ya dari oscillatornya juga dia normal-normal aja, belum ada sesuatu yang mencengangkan ya atau sesuatu yang mengkhawatirkan. Di sini aja sih paling ya. Di sini sebelumnya dia itu emang ada divergence ya, terbukti pada saat dia terbentuk divergence dia koreksi sampai ke sini gitu. Dan ini kita harap dia supportnya bisa bertahan. Kalau misalnya supportnya dijebol, ini mungkin dia akan turun lagi sampai ke level 1,5. Ya, jadi itu yang masih diperhatikan untuk Matic ya. Seperti itu. Itu untuk si Matic. Dan sekarang kita bahas Shiba Inu ya. Ini adalah koin yang lagi yang lagi hits banget ya teman-teman ya. Nah, untuk Shiba Inu ini dia kemarin sempat ke retrace jauh sekali ya, sampai ke titik ke 0,00043an ya. Kemudian dia dinaikin lagi sampai ke poin 6, terus dia di retrace lagi sampai ke poin 5390 ya. Kalau seperti ini bagaimana? Ini kita bisa jadikan patokannya itu adalah candle yang sebelah sini aja ya. Nah, ini kalau misalnya dia masih bergerak di dalam range ini kita perhatikan, dari kita bisa ambil nilai tengahnya. Sekarang dia berada di bawah, kemungkinan dia bahkan di retrace sampai ke low-nya lagi di sini ya, 0,4 tadi di situ ya. Kemudian kalau dijatuh lagi dia bisa sampai ke level poin 2 lagi, balik ke poin 279 lagi. Dan itu sebenarnya sih bukan sesuatu yang kita harapkan ya, teman-teman ya. Kalau misalnya buat kalian, saya sih nggak ada barangnya ini, cuman saya yakin banyak yang masih simpan si Shiba Inu itu gitu ya. Dan kalau dari H4-nya kalau misalnya kita perhatiin, dia sebenarnya kalau kita tarik Fibo dari sini ke sini, ini masih di 018, dia masih bisa retrace ke bawah. Tetapi di sini ada kabar baik sedikit karena di sini dia membentuknya structure bullish malahan ya. Ada bullish continuation seperti ini, falling wedge ya. Dan kita tinggal berharap aja dia bisa break di atas level poin 5804. Kalau dia break di atas itu, ini kemungkinan dia bergeraknya ke atas sih teman-teman, sampai ke atas ke poin 6609. Dia bisa sampai situ lagi gitu ya. Itu untuk Shiba Inu.
Nah, itu adalah pembahasan gue tentang koin-koin, teman-teman. Sekali lagi gue bukan financial advisor, jadi apapun yang gue sharing di sini itu hanya pure pandangan gue sebagai trader kripto. Jadi kalau misalnya kalian mengambil sesuatu dari video ini, kalian sesuaikan dulu dengan risk management kalian dan juga trading management kalian masing-masing. Dan gue mau kasih tips teman-teman ya, sedikit tentang kripto ini ya. Kita tahu ya, kita berada di fase yang namanya bull run teman-teman, yang mana sebentar lagi banyak orang atau next kalian akan melihat di sosial media, di TikTok, di segala macam orang-orang yang akan nge-sharing yang namanya profitnya di kripto gila-gilaan. Everyone becomes crypto wizard ya, berarti gitu ya. Orang yang paling pinter di dalam kripto itu akan muncul lagi. Fasenya sama seperti zaman dulu yang kalau misalnya kalian tahu di awal-awal pada saat corona terus masuk ke 2021 gitu ya, itu wah banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba jadi master kripto mendadak gitu ya. Kalian akan melihat itu lagi ya, fenomena itu akan kembali lagi. Yang saya mau kasih tips adalah kalian jangan terlalu terlena teman-teman ya. Jangan di bull run ini kalian tetap harus berpikir bukannya gimana berpikir gimana caranya kalian bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya. Ini adalah saatnya, memang saya tahu ya. Ini adalah saatnya dimana kalian tuh bisa mencetak profit sebesar-besar dalam kripto pada fase bulan ini. Karena apapun yang kalian beli itu pasti akan naik gitu kan ya. Konsepnya seperti itu. Tetapi yang saya mau ingatkan itu adalah, yang penting itu adalah kalau misalnya kalian mau make money ya. Maksudnya make money itu adalah kalian withdraw. Kalian harus tentukan, kalian harus pikirkan kalian bisa exit di mana. Strategi exitnya itu seperti apa gitu. Karena kalian kalau belajar dari beberapa fase bulan kemarin, setelah bulan itu akan ada koreksi yang mana itu akan menyakitkan untuk kalian ya. Seperti itu kalau misalnya kalian nggak ngerti cara exitnya seperti apa. So di sini saya mau ngasih tips daripada kalian nanti kalau misalnya ada market crypto wizard yang muncul nanti gitu setelah pada saat fase bulan ini, yang kerjaannya sharing profit di sosial media, entah itu di TikTok dimanapun itu ya. Kalian jangan terlalu terdistract sama hal itu. Kalian harus fokus gimana caranya kalian bisa exit ya. Koin apapun nanti kalau misalnya kalian beli teman-teman ya, yang koin-koin yang jelas tentunya ya, itu kemungkinan besar akan kedorong naik ya. Nanti paling yang naiknya itu ada yang 10%, ada yang sampai ratusan persen. Tinggal kalian tuh di mana aja. Berapapun profit yang kalian dapat, jangan terpancing emosi, jangan terpancing greedy. Kalian tinggal fokus gimana caranya fokus profit yang unrealized tersebut kalian realisasikan, atau kalian WD, atau kalian exit ya menjadi uang beneran. Itu yang kalian harus perhatikan ya. Saran saya cuma itu aja, jangan terlena, keep calm ya, maksudnya jangan terlalu terdistract dengan hal-hal seperti itu karena itu bisa mengacaukan mindset kalian dan juga trading kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi telah pembahasan gue tentang yang namanya cryptocurrency dan baik itu Bitcoin maupun altcoin lainnya ya. Semoga apa yang gue share di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, nah kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Instagram, Facebook, dan juga Telegram menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Gue nggak pernah punya jasa investasi atau titipan dalam bentuk apapun, jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipu. Dan juga kalau misalnya kalian suka channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, kalian juga bisa komen di bawah. Dan juga kalian bisa request apapun itu yang selama itu berhubungan dengan kripto dan juga saham dan juga forex ya. Apapun itu kalian request aja di bawah. Nanti kalau misalnya menarik itu gue akan bikin kontennya buat kalian. Dan gue pasti akan baca komen kalian semua. Oke? Dan mungkin sampai sini dulu aja videonya teman-teman ya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.